Arkadaşlar, merhaba. Hari ini kita akan jelajahi Petra, kota yang sempat hilang ratusan tahun. Kota ini menyimpan banyak banget misteri bagi kita. Dan kita akan lihat dalam seri penjelajahan kali ini. Perjalanan kita dimulai dari kota aman, berangkat subuh-subuh pakai transportasi publik. Oke guys, kita lagi ada di bis menuju ke Petra ya. Dari sini sekitar 2,5 jam kalau nggak salah. Dan ini kita pakai bis yang besar guys, 2 lantai, bisnya gila. Pertama kali aku naik bis yang 2 lantai. Dari sini ke Petra itu kalau nggak salah bayarnya sekitar 10 dinar ya, alias sekitar 230.000 rupiah satu kali pergi. Dan nanti dari Petra kita lanjut ke tempat lain lagi guys. Ini aku sambil ngurusin masalah di Agoda guys. Wah, gila nih, pertama kali aku dapet masalah sama Agoda kayak gini. Biasanya aku nggak dapet kayak gini ya. Kita udah bayar, tapi kita nggak bisa check-in hotel. Dan akhirnya kemarin kita terpaksa buat tinggal di hotel lain. Kita udah booking hotel ini buat 2 hari. Hari ini sama lusa. Tapi kita tanya lagi barusan, make sure ternyata lusa itu nama kita gak ada guys. Jadi 2 malam kita udah bayar, totalnya 1,6 juta. Itu gak tahu nih sekarang nasibnya gimana nih, bisa dibalikin atau gimana. Kita udah 1,5 jam lebih di perjalanan. Dan ini kita masih di tengah jalan ya. Kita lagi ada di rest area. Dan kayaknya sampai 2 jam lagi sih mungkin bisa sampai Petranya gitu. Aku mau review tempat makan dulu ya guys ya. Lihat. Wow. Itu karena biar kamu gak usah pakai tanganmu, langsung makan dengan mulut. Biasanya kan orang-orang biasanya di sini ya, di sini guys. Kamu gak pakai tangan, langsung makan. Nah gitu nanti. Kocak banget, konsepnya gimana ini ya? Harusnya ini yang di atas, ini yang di bawah. Konsepnya gak kebalik guys. Ini untuk tidur sayang dia. Oh, buat naruh kepala ya? Iya, buat naruh kepala nih. Untuk makan di sini. Meja kepala. Oh, buat makan di sono. Jadi makin kebalik semuanya. Oke, jadi kita baru aja turun dari bis. Perjalanan kita totalnya 4 jam guys. Lumayan ya, bisa tidur di bis karena kita juga tadi bangunnya jam 4 gitu buat siap-siap. Jadi rasanya tidurnya masih kurang dan kita lengkapin tidurnya waktu di atas bis. Nah, ini tempatnya kayak begini. Tempat turunnya di sini. Jadi nanti kita bakalan ke bawah dulu ya buat nanti mungkin proses cek-cek tiket dan lain-lain. BTW ini kalau misalnya kita beli tiket di sini tanpa beli Jordan Pass itu harganya sekitar 50 dinar ya. Sekitar 1 jutaan. Sementara Jordan Pass itu 70 dinar doang. Jadi bedanya cuma 20 dinar tapi udah bisa masuk sini, nanti masuk ke Wadi Rum juga, masuk ke tempat-tempat lain juga. Jadi lebih worth it langsung beli Jordan Pass daripada beli tiketnya satu-satu ya. BTW di sini juga waktu turun bis ada banyak orang yang tiba-tiba ngedatengin kita terus nawarin, "Kamu mau nggak saya guide-in gratis?" gitu. Dan katanya ini sih banyak yang scam ya di sini ya. Jadi emang harus hati-hati. Soalnya biasanya dibilangnya gratis, ternyata waktu udah selesai tiba-tiba dimintain bayaran sekian-sekian yang mahal banget. Di belakang aku juga tadi ini ada mobil. Ini mobilnya nanyain mau nggak shuttle gratis. Namanya serem banget, Al Bandar. Bandar apa nih? Bandar apa nih? Ini deh guys, tempat kita masuk ke dalam Petra. Tempatnya ini dia trekking ke bawah ya, bisa dibilang trekking ke bawah. Karena nanti jaraknya berapa kilo sayang katanya? Katanya, 12 ya tadi? Orang biasanya jalan di Petra yang estimatednya yang di tengahnya 10-12 km. Wow. Sampai ini bukan hanya tempat jalan biasa, tapi juga ada tangga nanti. Tangganya sampai 800 tangga. Waktu kita di Malaysia kan kita naik Ya, yang gua cave kan. batu cave itu ya. Itu kita capek banget sampai atas, itu kayak tes kesabaran. Dan di sana sekitar 300 tangganya. 300. Di sini 3 kali lipat. Wow. Harus siap mental, harus siap badan, harus siap fisik, semuanya harus siap. Terus juga kemarin kata supir taksi kita dibilangin kamu harus bawa air dari aman ya, karena harga air di sana harganya 5 dinar alias sekitar 100.000 200.000 gitu lah.
Nah, di sini ada banyak yang bakalan nawarin kita naik-naik kuda atau misalnya kayak gini. Tuh. Dan di sini ada satu triknya yang semua kunjungannya menggunakan. Setiap video aku lihat, orang lokalnya juga bilang, aku baca di internet juga sama. Katanya di sini orang-orang kunjungannya datang dan bilang, itu hanya gratis, sebentar doang. Itu kan singkat, sampai sana aja gitu. Dan kamu naik kudanya atau apa yang mereka kasih kamu, dan mereka minta duitnya baru. Ya, Jadi bener. mereka bilang gratis di awal, tapi mereka minta Duitnya di akhir. Wah, didau. Jangan ya guys. Nggak apa, kita kan udah terlatih, kamu kan udah sering jalan di bandara juga. Petra dibangun oleh bangsa Nabatea lebih dari 2000 tahun yang lalu dan pernah menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan wilayah Mediterania. Yang membuat Petra unik, hampir semua bangunannya dipahat langsung dari batu pasir, bukan disusun dari balok seperti kota kuno lainnya. Di balik keindahannya, Petra juga memiliki sistem pengelolaan air yang sangat canggih untuk ukuran zaman kuno, memungkinkan kota ini bertahan di tengah gurun. Di depan sini namanya The Sick tempatnya ya. Nah, ini tempatnya agak sempit guys, tapi katanya majestic dan misterius gitu. Penasaran banget gimana dalamnya. Jadi jarak panjangnya ini sekitar 1,2 km ya, dan lebar antara satu tebing dengan tebing yang di seberangnya itu 80 meter aja. Jadi nggak terlalu luas jalannya guys. Kalian lihat ini guys. Ini dulunya dipakai sebagai saluran air ya, dari atas ngalir ke tempat paling rendah di sana. Jadi mereka, aku baca-baca sih sistem perairannya itu canggih banget ya. Padahal mereka lagi ada di tengah gurun pasir yang mungkin waktu itu cari air itu susah. Jadi mereka nampung air hujan dari tempat yang paling tinggi, terus dari atas tuh nanti kalau misalnya mau dipakai airnya nanti ngalir ke bawah. The Sick, lorong alami sepanjang 1,2 km yang menjadi pintu masuk utama ke kota Petra. Celah ini terbentuk akibat gempa bumi ribuan tahun lalu dan dimanfaatkan oleh bangsa Nabatea sebagai jalur sakral menuju pusat kota mereka. Nah, yang menarik nih, The Sick bukan cuma jalur masuk, tapi juga sistem pertahanan alami. Dengan dinding setinggi puluhan meter, musuh akan kesulitan menyerang karena jalurnya sempit dan berliku. Dan masuk ke jalur ini benar-benar gak bisa nutup mata dari keindahan dan kemegahannya yang alami nih guys. Batu-batu yang merah ini yang bikin cantik ya guys ya. Aku dari tadi gak bisa berhenti natap ke atas guys. Pegel-pegel nih kepala nih nengok ke atas ya. Soalnya ini cantik banget, beneran cantik banget ya. Dan bikin kita jadi takjub gitu. Wah, untung jalannya mulus ya. Coba kalau jalannya bolong-bolong nih pasti banyak orang yang sandung nih. Soalnya terhipnotis guys dengan keindahan tebing-tebing ini yang wah, Masya Allah banget, ini keren banget lah. Ini warnanya tuh warna merah yang kalau misalnya kena cahaya matahari tuh berkilau gitu. Wah, mantep banget sih. Cahaya orange, pink, merah, dan coklat itu dicampur dengan sempurna. Iya, ini kayaknya kita baru permulaan loh. Kita nggak bisa Di depan lanjut. sana. Kita nggak bisa lanjut, kita berhenti, kita nonton. Wow, itu udah 1 jamnya. Udah 1 jam udah gak kerasa banget gitu. Di depan sana tuh masih banyak tempat-tempat yang bagus katanya. Jadi ya nanti kita nikmatin aja lah ya. Guys, ini kemungkinan buat sistem perairan mereka ya. Jadi dibikin kayak penampungan air di balik sana. Terus airnya keluar dari sana, itu kelihatan kayak bekas aliran air di sana guys. Nah, di ujung dari jalur ini kita langsung dibikin takjub lagi nih sama bangunan yang megah banget. Kita udah sampai di bagian yang paling fenomenal di Petra nih guys. Namanya The Treasury. Ini adalah bangunan paling ikonik di Petra. Dipahat langsung dari tebing batu pasir oleh bangsa Nabatea sekitar 2000 tahun yang lalu. Tingginya hampir 40 meter dan seluruh detailnya bukan disusun ya,
tapi dipahat langsung dari satu dinding gunung. Fungsi asli The Treasury sampai hari ini masih jadi perdebatan nih. Namun para arkeolog meyakini bangunan ini kemungkinan besar adalah makam kerajaan atau monumen penting untuk tokoh besar Nabatea. Ada juga teori bahwa tempat ini digunakan untuk ritual keagamaan atau penyimpanan dokumen penting. Nama The Treasury sendiri berasal dari legenda lokal. Orang-orang dulu percaya ada harta karun dalam sini nih. Tapi sampai sekarang tuh belum terbukti ya guys. Aku jadi keinget sama kisah kaum Samud yang ada dalam Al-Quran ya, yang dikenal mampu memahat rumah langsung dari batu. Walaupun Nabatea dan Samud adalah dua kelompok yang berbeda secara sejarah, kesamaan ini mengingatkan kita bahwa sejak zaman dulu manusia itu punya kemampuan teknik yang luar biasa nih. Namun, seperti banyak peradaban lainnya, kejayaan Petra akhirnya memudar. Bangunan semegah ini berdiri sebagai pengingat bahwa sehebat apapun manusia, semuanya tetap berada di bawah kekuasaan waktu dan Tuhan. Guys, debu guys. Debu guys. Ini fungsinya punya topi yang panjang kayak gini ya. Jadi kalau ada badai debu langsung nutupin gini. Oke guys, itu dia pemandangan menakjubkan dari The Treasury of Petra. Sekarang kita lanjut, kita pengen lihat bagian lain ya dari Petra ini. Katanya sih masih panjang guys, jadi kita masih di tengahnya tuh. Wah, padahal kita udah gak kerasa hampir 2,5 jam loh di sini loh. Oke guys, tadi setelah The Treasury, ini ada bagian yang ada tangga tinggi naik ke atas guys. Nah tempat ini dulu tempat untuk bangsa Nabatea melakukan pengorbanan untuk dewa-dewa mereka ya. Jadi misalnya mereka bawa sesembahan gitu, bawa dupa, bawa makanan-makanan, sesajen mungkin mirip-mirip ya. Nah itu ditaruh di atas, dibawa ke atas, tempat paling atas, baru mereka persembahkan untuk dewa-dewa mereka di atas gitu. Aku merasakan kenapa orang Arabnya nggak ada di dessert itu, mereka tutup matanya. Kenapa? Debu banget. Debu banget ya. Kalau kita telusuri tempat tangga ini, kira-kira panjangnya 2 km ya. Waduh. Dan tempat paling puncaknya itu ada di ketinggian sekitar 250 meter dari bawah. Lokasinya ini sengaja berada di ketinggian, karena bagi mereka tempat tinggi dianggap lebih dekat dengan para dewa. Aku belum bisa naik ke atas puncaknya banget, tapi kelihatan dari atas kayak gini ya. Bayang gak guys, sebuah peradaban, kita mundur ke 2000 mungkin 8000 tahun lalu, ketika kota Petra ini masih diduduki sama orang-orang aslinya gitu. Gimana ya di sekitar sini ya? Gimana pemandangan dari atas sini gitu? Mungkin di jalan ini ada banyak yang lagi berdagang gitu kan. Mungkin di sini rumah-rumah mereka gitu kan. Jalur untuk belanja dari negara lain, semua orang. Oh, iya. Jalur sutra kita bilangnya dalam bahasa Indonesia. Jadi pedagang-pedagang nih mungkin pakai kuda gitu ya, gerobak-gerobak gitu lewat sini gitu ya, sambil singgah mungkin. Guys, menurut informasinya tempat ini salah satu tempat yang punya banyak banget anak tangga ya guys ya. Tapi ini karena udah lama banget ya, jadi ada beberapa anak tangga tuh emang udah rusak dan emang tempatnya itu curam. Menurut informasi yang aku baca, anak tangganya ini sekitar 700 sampai 800 anak tangga guys. Jadi ini bukan cuma naik sana doang ya, tapi nanti muter ke sana gitu kan. Wah, kayaknya nggak akan sanggup ya guys ya. Soalnya kita pengen explore tempat sana juga. Bakalan gempor duluan guys. Tapi ini tempatnya luas banget ya. Jadi mungkin kita bakalan lanjut ke tempat lain bagian dari Petra ini ya. Aku penasaran, kenapa orang-orang yang dulu tinggal di sini akhirnya menghilang ya? Padahal dulu di sini kan pusat kehidupan mereka. Ternyata setelah aku cari-cari, ada banyak alasan yang membuat Petra perlahan ditinggalkan. Seperti jalur perdagangan yang berubah, sehingga kota ini kehilangan perannya. Dan beberapa gempa besar yang merusak bangunan dan sistem airnya. Ketika pasokan air terganggu dan kota tak lagi strategis, orang-orang mulai pindah ke tempat yang lebih aman dan lebih subur. Petra pun perlahan berubah jadi kota mati. Menjelang abad ke-7 Masehi, hampir tidak ada orang yang tinggal di kota ini lagi. Dan setelah itu hanya segelintir orang lokal seperti suku Baduy yang kadang tinggal di area dekatnya. Tapi Petra tidak lagi menjadi kota besar yang ramai. Dan setelah berabad-abad tidak menarik perhatian dunia barat, Petra ditemukan kembali oleh penjelajah Swiss tahun 1812. Tapi sejujurnya,
Aku rasa kurang fair ya kalau Petra ini narasinya ditemukan kembali sama orang barat. Karena kan sebelumnya ada suku Baduy yang udah tahu keberadaannya. Dan cuma karena penjelajah Swiss yang memperkenalkan Petra ke dunia barat aja, akhirnya hanya itu yang diakui. Gimana menurut kalian guys? Kita mau mampir ke salah satu lubang yang ada di sini guys, salah satu guanya ya. Hampir tetangga. Assalamualaikum. Gak ada apa-apa. Waalaikumsalam. Ini dulu kira-kira buat apa ya? Mungkin ini dulu buat tempat persinggahan atau buat toko. Menurutku ini buat ini sembunyi dari badai-badai gitu, badai-badai apa. Oh, badai-badai bener sih. Bisa jadi kan debu banget waktu itu. Iya benar-benar. Ininya ditutupin pakai kain. Panas kan mereka makan di sini. Iya, Soalnya benar. mereka belanja di sini kan. Iya benar-benar bisa jadi. Dan pemandangan dari sini guys, batu di luar gitu. Wow. Singa itu artinya apa? Singa bahasa Turkinya aslan. Kalau istirahat sebentar? Singa. Kamu Singa. ngomong sama sayang, singa. G-nya ada 2, singa. Ada H di belakangnya. Singa. Singa. Singa di singa. Indonesia, bahasa Indonesia. Sekitar 1 kilometer di sini kita nemu tempat yang keren banget. Wow, di sana ada kingdom guys. Beneran ini, kingdom banget kelihatannya. Mewah, pahatan batu yang, wah, keren banget. Buat ke atas ini kita mesti naik tangga lagi ya. Dan ini kira-kira panjangnya sekitar 800 meter dari bawah sampai atas sana tuh. Kebayang sih kalau jadi warga Petra pasti otot kakinya tuh keker-keker ya, dan gak akan jadi gendut deh. Sebenarnya di sini kita udah mulai capek ya, tapi udah datang jauh-jauh, masa gak lihat tempat seindah ini sih? Guys, sumpah ini luas banget Petra ya. Tadi teater di sana. Kita pengen naik ke atas sana karena kita penasaran mau lihat dari dekat. Kita lihat dari atas ini, ternyata sampai ujung sana masih ada guys. Wah, gile. Kalau mau full explore semua tempatnya Petra, 2 hari baru cukup katanya. Sehari gak cukup. Wadidaw, sehari aja udah capek parah sih. Kita yang mungkin suka trekking aja udah ngos-ngosan ya. Apalagi yang belum pernah trekking atau yang kayak gak terbiasa gitu. Wah, 24 jam gak cukup sih. bangunan semegah ini ternyata dulunya digunakan sebagai makam ya. Makam ini dibangun sekitar abad pertama Masehi oleh bangsa Nabatea. Berbeda dari makam lain di Petra, bangunan ini memiliki teras luas dengan pilar-pilar tinggi. Menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan di sini kemungkinan adalah tokoh penting atau bangsawan. Guys, kita nemuin satu tempat ini. Ini apa di dalam kita belum tahu. Pada masa Romawi, makam ini bahkan diubah fungsinya menjadi gereja yang membuktikan betapa pentingnya bangunan ini dalam berbagai periode sejarah. Kita udah naik tangga tadi dari sini ke bagian ini. Di sini ada beberapa bagian-bagian yang kosong ya. Ini juga nggak dikasih keterangan guys, ini tempat apa dulunya. Dan mereka nih kayak naruh-naruh bolong-bolongan gini yang tembus ke ruangan lain loh guys, lihat tuh. Tuh, mungkin buat ventilasi kali ya. Keren banget sih ini. Nah, ini ada bagian dalamnya nih, yang mungkin nggak kebuka. Suara apa tuh? Halo? Wow. Bergema guys. Wow. Guys, ini ruangannya luas banget beneran. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, di awan-awannya ini ya, itu diukirnya tuh cantik banget loh. Nih, aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua detailnya kayak gimana. Guys, lihat mereka ukirnya itu lurus-lurus begini ya. Terus karena mungkin batunya itu dia warnanya kayak begini, jadi kayak ada loreng-loreng putih, loreng-loreng orange dan hitam gitu ya. Wah, keren banget sih ini. Oke guys, jadi itu dia ya perjalanan kita explore the lost city of Petra. Ini benar-benar menakjubkan buat kita berdua ya, karena kita emang suka banget explore kota-kota yang hilang. Mungkin next insya Allah kita mau explore kota Machu Picchu ya.
kita suka explore kota-kota yang hilang loh. Mr. and Mrs. Explorer. Soalnya keren banget sih, terutama aku kan suka main video game yang explorer gitu kan. Jadi rasanya kayak ada di dalam dunia game gitu. Semoga teman-teman semua bisa terhibur, mungkin dapat informasi dari video kita kali ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir ini, dan jangan lupa buat subscribe karena setelah ini kita bakalan nginep di salah satu gurun yang bagus banget, yang itu view-nya kayak planet Mars guys. Wah. Di video setelah ini kita akan tinggal di pemukiman suku Baduy, dan mereka mau kasih kita kejutan nih, apa ya yang dikubur di dalam pasir ini. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. See you guys in the next video, and as always, Guru Shurus.